Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Lutfi Fawaz, NPM 1404101900087. Di sini saya akan menjelaskan tentang toponimi Kebun Melati yang merupakan tugas dari UTS mata kuliah Taksonomi Penerogame. Toponimi merupakan studi taksonomi nama suatu tempat berdasarkan informasi etimologis, historis, dan juga geografis. Nama tempat adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan ataupun mengidentifikasi lokasi geografis seperti kota, sungai, ataupun gunung. Toponimi membagi nama tempat menjadi dua kategori besar, yaitu nama tempat tinggal dan juga nama fitur. Nama tempat tinggal menunjukkan lokalitas yang dihuni seperti wisma, desa, ataupun kota, dan juga biasanya berasal dari perumahan lokalitas. Kemudian kita lanjut ke sejarah. Asal-usul Kebun Melati itu adalah kawasan yang merupakan kelurahan di wilayah Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Daerah tersebut juga termasuk peninggalan zaman Hindia Belanda yang pernah menguasai kota Batavia. Asal nama Kebun Melati sendiri tidak lepas dari awal mula berdirinya daerah tersebut. Dahulu, sejak zaman Hindia Belanda, daerah Tanah Abang adalah daerah kebun berbagai bunga. Kebun Melati sendiri merupakan wilayah bekas kebun yang berisikan oleh tanaman melati, menurut Tahyuken 1982. Kemudian ada peta lokasi daerah. Kelurahan Kebun Melati terletak di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, yang merupakan daerah khusus ibu kota Jakarta. Kemudian kita lanjut ke pertelaan tumbuhan. Untuk batangnya, dia bercabang dan juga berwarna coklat, menurut dari Marta 2009. Kemudian daun, dia tunggal, tangkai daunnya pendek, dengan ukuran sekitar 5 mm, dengan letak yang berhadapan. Helaian daun berbentuk bulat telur, hingga menjorong, ujungnya runcing, pangkalnya membulat, tepinya rata, dan tulang daunnya menyirip, menurut dari Marta 2009. Untuk bunga, dia termasuk majemuk, tumbuh di ketiak daun. Bunganya tunggal atau berpasangan dengan panjang sekitar 7-10 luas opak, panjang 2,5-7 mm, berbulu halus, panjang tabung mahkota 7-15 mm, berbentuk bundar telur atau lonjong, dan kebanyakan warna bunganya adalah putih yang beraroma kuat. Mahkota bunganya berbentuk lembaran mengerut, seperti trompet yang berwarna putih, dan juga dia berbau wangi. Untuk buah, dia termasuk buah buni yang mengkilap dan berwarna hitam yang juga dikelilingi oleh kelopak. Untuk akarnya, dia termasuk tunggal, sulit untuk dipatahkan. Walaupun dipatahkan, bekasnya tidak akan rata dan juga tidak berserat. Akarnya berbau buku dan atau membesar. Kemudian kita lanjut ke klasifikasi. Menurut sistem APG 4 tahun 2016, melati putih dengan domain Eukaryota, regnumnya Plantae, untuk kladusnya di Angiosperm, kemudian Eudicots, kemudian Core Eudicots, kemudian Super Asterid, kemudian Asterid, kemudian Asterid 1. Untuk ordernya dia Alamiales, untuk familianya dia Oleaceae, untuk tribusnya dia Jasminae, untuk genusnya dia Jasminum, dan spesiesnya Jasminum sambak, menurut Aiton 1789. Untuk manfaat tumbuhan bunga melati bermanfaat sebagai bunga tabur dalam acara-acara sakral seperti pernikahan. Juga dia berfungsi sebagai bahan industri minyak wangi seperti kosmetika, parfum, dan juga dia berfungsi sebagai farmasi, penghias rangkaian bunga, dan bahan campuran ataupun pengharum teh seperti teh melati yang populer di Indonesia menurut Tahutu 2004. Bunga dan daun melati biasanya digunakan untuk mengurangi ataupun menghentikan keluarnya susu ibu dalam rupa bunga yang diremukan atau tapal daun-daunan yang ditempelkan di atas dada, menurut Sris Fatah 1988. Tapal daun-daun dari melati dipakai untuk mengobati bisul dan sakit kulit. Daun-daun ini juga digunakan sebagai obat kumur untuk mengobati sariawan dan juga pembekakan gusi. Air rendaman bunga yang telah didiamkan selama 1 malam bisa digunakan sebagai penyegar untuk mencuci muka, menurut Terang tahun 2015. Kemudian, ekstrak akar melati putih dapat dimanfaatkan sebagai penurun demam. Rebusan akar melati atau rendaman bunganya bisa dipakai untuk mengatasi radang paru-paru, bronkitis, dan juga asma. Akar yang ditumbuk dijadikan tapal untuk menyembuhkan seleo ataupun patah tulang. Tintur atau ekstrak dalam alkohol akar Jasminum sambak memiliki khasiat kuat sebagai penenang atau sedativa.
anestetik, dan juga penyembuh luka. Menurut Sahutu 2004, melati putih sendiri dapat dipakai sebagai penghias tanaman. Kemudian, kita lanjut ke catatan tambahan. Apakah melati putih masih dapat ditemukan di daerah kebun melati? Jawabannya, tidak ada literatur yang menyebutkan mengenai keberadaan tumbuhan melati di daerah kebun melati. Akan tetapi, kemungkinan besar tanaman ini akan menjadi suatu tanaman hias pada beberapa taman di daerah tersebut. Kemudian sini ada referensi yang saya gunakan dalam presentasi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun pengejaan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.